Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, bertemu kembali di channel Gemi Gombu Bapak Ibu. Dan kali ini kita akan bersama-sama membahas studi kasus untuk kelas 1, 2, dan 3 Bapak Ibu. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu yang sedang mencari referensi untuk studi kasus dalam melaksanakan UKP PPG. Begitu Bapak Ibu. Dan untuk Bapak Ibu yang belum bergabung bersama kami, silahkan klik like, komen, dan subscribe sehingga Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupdate video terbaru. Mari kita simak bersama Bapak Ibu. Kita mulai untuk studi kasus yang pertama Bapak Ibu, terkait mengatasi kesulitan membaca di kelas rendah. Adapun permasalahan yang dihadapi sebagai seorang guru kelas 1 SD, saya pernah menghadapi situasi di mana beberapa siswa mengalami kesulitan dalam membaca. Meskipun sebagian besar siswa sudah mampu membaca dengan lancar, ada beberapa siswa yang tampak tertinggal. Mereka sering kesulitan mengenali huruf, menggabungkan suku kata, dan membaca kalimat sederhana. Hal ini menyebabkan mereka kurang percaya diri dan sering merasa cemas saat diminta membaca di depan kelas. Masalah ini tidak hanya mempengaruhi kemampuan akademis mereka, tetapi juga berdampak pada keikutsertaan mereka dalam aktivitas kelas dan hubungan sosial dengan teman-temannya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana upaya untuk menyelesaikannya? Langkah pertama yang saya ambil adalah melakukan observasi lebih mendalam terhadap siswa yang mengalami kesulitan tersebut. Saya mengidentifikasi siswa yang paling membutuhkan bantuan dan kemudian mengadakan pertemuan dengan orang tua mereka untuk mendiskusikan masalah ini. Kami berdiskusi tentang cara-cara yang dapat dilakukan di rumah untuk membantu anak-anak ini seperti membaca bersama, menggunakan flashcard, dan meluangkan waktu untuk latihan membaca Bapak Ibu. Di kelas, saya juga mengadaptasi metode pembelajaran dengan menambahkan lebih banyak aktivitas berbasis fonik dan permainan membaca yang menyenangkan. Saya juga menerapkan kelompok belajar kecil di mana siswa yang lebih mahir membaca membantu teman-temannya yang masih kesulitan. Selain itu, saya memberikan perhatian ekstra dan dorongan kepada siswa yang tertinggal dan memastikan mereka tidak merasa terasing atau tertekan Bapak Ibu. Dan untuk memastikan perkembangan mereka, saya membuat catatan perkembangan harian dan memberikan penghargaan sederhana untuk setiap peningkatan yang mereka capai, seperti stiker atau pujian di depan kelas. Saya juga berusaha menciptakan lingkungan kelas yang mendukung, di mana kesalahan dianggap sebagai bagian dari proses belajar dan semua siswa merasa aman untuk berusaha. Begitu Bapak Ibu. Lalu bagaimana hasilnya? Setelah beberapa minggu menerapkan pendekatan ini, saya mulai melihat peningkatan yang signifikan. Siswa yang sebelumnya kesulitan membaca mulai menunjukkan kemajuan. Mereka lebih percaya diri dalam mencoba membaca kata-kata baru dan berani berbicara di depan kelas. Kelompok belajar kecil juga terbukti efektif dengan siswa yang lebih mahir merasa bangga karena dapat membantu teman-temannya. Dan siswa yang dibantu merasa lebih termotivasi begitu Bapak Ibu. Dan di akhir semester, mayoritas siswa yang sebelumnya tertinggal mampu membaca dengan lebih lancar dan bahkan beberapa di antaranya menunjukkan minat yang lebih besar terhadap buku dan bacaan. Orang tua yang melaporkan juga mereka mempunyai perubahan positif dalam kebiasaan membaca anak mereka di rumah Bapak Ibu. Kemudian pengalaman ini mengajarkan saya betapa pentingnya kesabaran, adaptasi, dan kolaborasi dalam mengatasi masalah pembelajaran di kelas rendah. Karena setiap siswa memiliki kecepatan dan cara belajar yang berbeda, dan sebagai guru sudah tugas kita untuk mengenali kebutuhan individual mereka dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran. Melibatkan orang tua dan menciptakan lingkungan belajar yang suportif juga sangat penting dalam membantu siswa mengatasi kesulitan mereka. Pengalaman ini memperkuat keyakinan saya bahwa setiap siswa dapat berhasil asalkan diberikan dukungan yang tepat. Begitu Bapak Ibu untuk studi kasus yang pertama terkait mengatasi kesulitan membaca di kelas rendah. Kemudian untuk studi kasus yang kedua Bapak Ibu, masih di kelas 1 SD terkait mengatasi masalah disiplin dan keterlibatan siswa Bapak Ibu. Ketika saya mengajar di kelas 1, saya menghadapi masalah disiplin yang cukup serius. Banyak siswa yang sulit untuk fokus selama pelajaran berlangsung.
sering berbicara dengan teman, atau bahkan berlarian di dalam kelas. Situasi ini membuat proses belajar mengajar menjadi tidak efektif dan materi yang seharusnya dapat diselesaikan dalam 1 jam pelajaran sering kali tertunda. Selain itu, ada beberapa siswa yang tampak kurang berpartisipasi, baik karena mereka merasa tidak tertarik atau tidak percaya diri. Kemudian, upaya untuk menyelesaikannya bagaimana? Langkah pertama yang saya lakukan adalah mencoba memahami latar belakang masalah ini. Saya menyadari bahwa di usia mereka, siswa kelas 1 memang masih dalam tahap adaptasi dengan lingkungan sekolah yang lebih formal. Oleh karena itu, saya mulai dengan mengubah pendekatan saya dalam pengelolaan kelas. Saya menerapkan sistem manajemen yang lebih terstruktur dengan menggunakan papan perilaku, di mana setiap siswa memiliki bintang atau tanda yang bisa mereka dapatkan atau hilangkan tergantung pada perilaku mereka. Sistem ini dirancang agar siswa bisa melihat secara visual konsekuensi dari perilaku mereka dan lebih termotivasi untuk menjaga disiplin. Selain itu, saya juga menyesuaikan model pengajaran dengan menambahkan lebih banyak aktivitas fisik dan permainan edukatif yang melibatkan seluruh kelas. Misalnya, saya mengintegrasikan gerakan atau lagu dalam pembelajaran seperti mengenal huruf atau angka. Dengan cara ini, siswa bisa tetap aktif secara fisik, namun tetap fokus pada materi pelajaran. Dan untuk siswa yang tampaknya kurang berpartisipasi, saya memberikan perhatian khusus dengan mencoba lebih sering melibatkan mereka dalam aktivitas kelompok. Saya juga menyediakan waktu khusus untuk berkomunikasi dengan mereka secara individu, mencari tahu apa yang membuat mereka tidak tertarik atau tidak percaya diri, dan memberikan dorongan yang diperlukan Bapak Ibu. Lalu bagaimana hasilnya? Setelah menerapkan sistem manajemen kelas dan pendekatan yang lebih dinamis dalam pengajaran, saya melihat perubahan yang signifikan dalam disiplin dan keterlibatan siswa. Papan perilaku membantu siswa lebih sadar akan tindakan mereka dan lebih termotivasi untuk berperilaku baik. Mereka mulai lebih disiplin dan fokus selama pelajaran, yang membuat suasana kelas menjadi lebih kondusif untuk belajar Bapak Ibu. Aktivitas fisik yang terintegrasi dalam pembelajaran juga berhasil membuat siswa lebih tertarik dan terlibat. Mereka menjadi lebih aktif namun tetap terarah dalam mengikuti pelajaran. Siswa yang sebelumnya kurang berpartisipasi pun mulai menunjukkan minat dan lebih percaya diri untuk berbicara di depan kelas atau bekerja sama dengan teman-temannya. Dan dari pengalaman ini, saya belajar bahwa pendekatan yang fleksibel dan kreatif sangat penting dalam mengelola kelas di jenjang yang lebih rendah Bapak Ibu. Setiap siswa memiliki kebutuhan dan cara belajar yang berbeda, dan sebagai guru kita perlu menemukan cara untuk membuat pembelajaran menjadi pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi mereka. Manajemen kelas yang baik ditambah dengan aktivitas yang menarik dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Pengalaman ini juga memperkuat keyakinan saya bahwa keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran. Begitu Bapak Ibu. Untuk studi kasus yang ketiga, mengatasi kesulitan dalam penyesuaian sosial dan emosional di kelas 1 Bapak Ibu. Ketika saya mengajar di kelas 1 SD, saya menemukan bahwa beberapa siswa mengalami kesulitan dalam penyesuaian sosial dan emosional. Siswa-siswa ini cenderung menarik diri dari kegiatan kelompok dan menunjukkan perilaku agresif atau sering menangis ketika berhadapan dengan situasi yang baru atau menantang. Hal ini mengakibatkan mereka sulit berinteraksi dengan teman sekelas dan menghambat proses pembelajaran mereka, Bapak Ibu. Lalu bagaimana upaya untuk menyelesaikannya? Langkah pertama yang saya ambil adalah mengenali dan memahami penyebab di balik kesulitan sosial dan emosional yang dialami siswa-siswa tersebut. Saya juga berkomunikasi dengan orang tua untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap tentang latar belakang mereka, termasuk apakah ada faktor di rumah yang mungkin mempengaruhi perilaku mereka di sekolah. Setelah memahami situasi mereka, saya mulai menerapkan strategi untuk membantu siswa-siswa ini menyesuaikan diri dengan lebih baik. Saya memperkenalkan rutinitas harian yang konsisten untuk memberikan rasa aman dan prediktabilitas. Selain itu,
Saya mengadakan sesi waktu khusus setiap pagi di mana seluruh kelas duduk dalam lingkaran dan berbicara tentang perasaan mereka. Sesi ini dirancang untuk mengajarkan siswa tentang pengelolaan emosi dan meningkatkan kemampuan sosial mereka. Saya juga menambahkan kegiatan permainan kelompok yang melibatkan kerjasama dan empati. Misalnya, saya menggunakan permainan yang mengharuskan siswa untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas, seperti membangun menara dari balok atau bermain permainan yang mendorong mereka untuk saling membantu Bapak Ibu. Aktivitas ini membantu siswa-siswa yang mengalami kesulitan sosial untuk mulai merasa nyaman berinteraksi dengan teman-teman sekelas mereka. Untuk siswa yang menunjukkan perilaku agresif, saya menerapkan pendekatan disiplin yang positif, di mana fokus pada pemberian pujian dan penghargaan ketika mereka menunjukkan perilaku yang baik daripada hanya menghukum perilaku negatif, Bapak Ibu. Kemudian, hasilnya bagaimana? Setelah beberapa minggu menerapkan pendekatan ini, saya mulai melihat perubahan positif pada siswa-siswa yang mengalami kesulitan sosial dan emosional. Mereka menjadi lebih terbuka untuk berinteraksi dengan teman-teman sekelas mereka dan menunjukkan peningkatan dalam kemampuan mengelola emosi mereka. Sesi lingkaran pagi dan permainan kelompok menjadi waktu yang ditunggu-tunggu oleh siswa Bapak Ibu karena mereka merasa dihargai dan didukung oleh lingkungan kelas. Siswa yang awalnya cenderung agresif mulai menunjukkan perilaku yang lebih baik dan mulai belajar untuk mengekspresikan perasaan mereka dengan cara yang lebih konstruktif. Hal ini juga meningkatkan ikatan sosial di antara seluruh siswa, menciptakan lingkungan kelas yang lebih positif dan inklusif, Bapak Ibu. Lalu pengalaman ini mengajarkan saya tentang pentingnya memperhatikan aspek sosial dan emosional dalam pembelajaran, terutama di jenjang rendah. Siswa kelas 1 ini berada dalam fase kritis di mana mereka belajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang baru, dan sebagai guru kita harus memainkan peran aktif dalam membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting. Pengalaman ini juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik dengan orang tua dan pentingnya rutinitas serta lingkungan kelas yang mendukung. Dengan menciptakan lingkungan aman dan mendukung, siswa dapat berkembang secara optimal, tidak hanya secara akademis tetapi juga secara sosial dan emosional. Begitu Bapak Ibu. Kemudian studi kasus yang keempat Bapak Ibu tentang mengatasi ketidakmampuan dalam mengenal angka dan konsep matematika dasar. Sebagai seorang guru kelas 1, saya menemui tantangan ketika beberapa siswa kesulitan mengenal angka dan memahami konsep matematika dasar, seperti penjumlahan dan pengurangan yang sederhana. Meskipun materi yang diajarkan merupakan dasar-dasar matematika yang esensial, beberapa siswa tampak bingung dan tertinggal dibandingkan teman-temannya. Hal ini membuat mereka merasa frustasi dan enggan untuk terlibat dalam pembelajaran matematika. Bagaimana upaya untuk menyelesaikannya? Untuk mengatasi masalah ini, saya memulai dengan melakukan penilaian diagnostik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman setiap siswa terhadap angka dan konsep dasar matematika. Dan berdasarkan hasil penilaian tersebut, saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil berdasarkan tingkat pemahaman mereka. Saya juga merancang kegiatan pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan untuk mengajarkan konsep matematika. Salah satu metode yang saya gunakan adalah pembelajaran berbasis permainan, di mana siswa dapat belajar angka dan operasi dasar melalui permainan papan, kartu angka, dan balok berhitung. Saya juga menggunakan alat peraga seperti gambar, benda konkret, dan video animasi yang menarik untuk membantu siswa lebih memahami materi Bapak Ibu. Kemudian, selain itu saya juga memberikan perhatian khusus kepada siswa yang paling kesulitan dengan konsep angka. Saya meluangkan waktu tambahan di luar jam pelajaran untuk memberikan bimbingan individual atau dalam kelompok kecil di mana saya lebih fokus pada kesulitan spesifik mereka. Untuk melibatkan orang tua, saya memberikan tugas rumah yang tidak hanya sekedar soal matematika, tetapi juga melibatkan aktivitas sehari-hari seperti menghitung benda-benda di sekitar rumah atau menggunakan uang mainan untuk belajar berhitung.
Saya juga berkomunikasi secara rutin dengan orang tua tentang perkembangan anak mereka dan memberikan saran tentang cara mendukung pembelajaran matematika di rumah. Kemudian bagaimana hasilnya? Setelah beberapa minggu menerapkan pendekatan ini, saya mulai melihat peningkatan dalam kemampuan siswa mengenal angka dan memahami konsep dasar matematika. Siswa yang sebelumnya kesulitan mulai lebih nyaman dengan angka dan lebih percaya diri dalam melakukan operasi dasar seperti penjumlahan dan pengurangan. Kegiatan pembelajaran yang lebih interaktif dan penggunaan alat peraga membantu siswa lebih mudah memahami konsep abstrak. Mereka juga lebih antusias dalam mengikuti pelajaran matematika karena metode yang digunakan lebih menyenangkan dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Bimbingan tambahan yang diberikan juga menunjukkan hasil positif dengan siswa yang mendapatkan bimbingan lebih intensif menunjukkan kemajuan yang signifikan. Orang tua juga melaporkan bahwa anak-anak mereka lebih tertarik pada matematika di rumah dan mulai mengaplikasikan keterampilan matematika dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Dan pengalaman ini mengajarkan saya bahwa setiap siswa memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda, terutama dalam subjek yang menuntut pemahaman konsep seperti matematika, dan menggunakan pendekatan yang bervariasi dan interaktif, serta memberikan dukungan tambahan bagi siswa yang tertinggal, dapat sangat membantu dalam memastikan bahwa semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk memahami materi. Pengalaman ini juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan orang tua dalam mendukung pembelajaran anak-anak di rumah. Dengan metode yang tepat dan lingkungan yang mendukung, siswa dapat mengatasi kesulitan mereka dan mengembangkan keterampilan dasar yang penting. Begitu Bapak Ibu untuk studi kasus yang keempat terkait ketidakmampuan anak dalam mengenal angka dan konsep matematika dasar. Kemudian untuk studi kasus yang kelima Bapak Ibu, mengatasi tantangan dalam pembelajaran membaca untuk siswa dengan latar belakang bahasa yang berbeda. Di kelas 1 SD, saya mengajar beberapa siswa yang datang dari latar belakang bahasa yang berbeda. Beberapa di antaranya tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama di rumah, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam memahami instruksi dan materi pelajaran, khususnya dalam belajar membaca. Siswa-siswa ini cenderung tertinggal dalam perkembangan literasi dibandingkan teman-teman sekelasnya yang fasih berbahasa Indonesia. Hal ini menyebabkan mereka merasa terasing dan kurang percaya diri dalam berpartisipasi di kelas. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Langkah pertama yang saya ambil adalah mengenal lebih dalam latar belakang bahasa dan budaya siswa-siswa ini. Saya menghubungi orang tua untuk memahami lebih baik bahasa yang digunakan di rumah, serta dukungan apa yang bisa diberikan untuk membantu anak-anak mereka belajar bahasa Indonesia. Saya juga menerapkan pendekatan pembelajaran yang lebih inklusif dan diferensiasi. Untuk siswa yang mengalami kesulitan bahasa, saya menyediakan materi yang lebih sederhana dan menggunakan gambar atau alat bantu visual lainnya untuk memperkuat pemahaman mereka. Saya juga mulai menggunakan metode fonik untuk mengajarkan membaca yang terbukti efektif untuk membantu siswa memahami hubungan antara huruf dan suara dalam bahasa Indonesia. Selain itu, saya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dengan mengajak siswa lain untuk membantu teman-teman mereka yang mengalami kesulitan. Kami juga sering melakukan kegiatan membaca bersama, di mana siswa yang lebih fasih membantu yang lain dalam membaca cerita sederhana. Saya juga mendorong penggunaan bahasa Indonesia dalam interaksi sehari-hari di kelas dengan cara yang menyenangkan seperti melalui lagu, permainan, dan cerita. Saya memberikan waktu tambahan untuk siswa dengan kesulitan bahasa, baik sebelum atau setelah jam pelajaran. Untuk memberikan bimbingan individu, saya juga memberikan tugas-tugas rumah yang melibatkan orang tua, seperti membaca bersama di rumah untuk memperkuat kemampuan bahasa mereka di lingkungan yang nyaman. Bagaimana hasilnya? Setelah beberapa bulan menerapkan pendekatan ini, saya melihat kemajuan yang signifikan pada siswa yang mengalami kesulitan bahasa.
Mereka mulai lebih memahami instruksi kelas dan menunjukkan peningkatan dalam kemampuan membaca. Siswa-siswa ini juga lebih berani berpartisipasi dalam aktivitas kelas dan menunjukkan rasa percaya diri yang lebih besar, Bapak Ibu. Metode fonik yang digunakan terbukti efektif dalam membantu siswa memahami dasar-dasar membaca, sementara kegiatan kelompok dan dukungan teman-teman sekelas mereka membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan kolaboratif. Orang tua juga melaporkan bahwa anak-anak mereka lebih sering menggunakan bahasa Indonesia di rumah dan menunjukkan minat yang lebih besar dalam membaca, Bapak Ibu. Kemudian pengalaman berharga yang dapat saya petik adalah bahwa pentingnya pendekatan yang sensitif terhadap perbedaan bahasa dan budaya dalam pendidikan. Setiap siswa memiliki kebutuhan dan tantangan yang unik, dan sebagai guru kita perlu menyesuaikan metode pengajaran untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil. Dan dukungan dari orang tua dan keterlibatan teman sebaya juga memainkan peran yang penting dalam membantu siswa mengatasi kesulitan mereka. Dengan pendekatan yang tepat dan lingkungan yang mendukung, siswa dapat berkembang secara optimal meskipun mereka berasal dari latar belakang bahasa yang berbeda, Bapak Ibu. Kemudian untuk studi kasus yang keenam, mengatasi masalah konsentrasi pada siswa di kelas 2 SD. Di kelas 2, saya mengamati bahwa beberapa siswa mengalami kesulitan dalam mempertahankan konsentrasi selama pelajaran berlangsung. Mereka mudah teralihkan oleh hal-hal di sekitar mereka dan sering tidak menyelesaikan tugas yang diberikan. Masalah ini tidak hanya menghambat kemajuan mereka dalam memahami materi, tetapi juga mengganggu dinamika kelas secara keseluruhan, karena seringkali siswa ini mengajak teman-teman mereka untuk berbicara atau bermain selama pelajaran. Dan langkah pertama untuk menyelesaikannya adalah mengidentifikasi penyebab dari masalah konsentrasi ini. Saya melakukan observasi lebih mendalam terhadap perilaku siswa selama pelajaran dan berkomunikasi dengan orang tua untuk mengetahui apakah ada faktor eksternal yang mempengaruhi konsentrasi anak di sekolah, seperti pola tidur, diet, atau masalah di rumah, Bapak Ibu. Dan setelah mengalami beberapa penyebab potensial, saya menerapkan beberapa strategi yang membantu untuk membantu siswa meningkatkan konsentrasi mereka. Yang pertama adalah pengaturan tempat duduk. Saya menata ulang tempat duduk di kelas untuk mengurangi gangguan. Jadi siswa yang memiliki masalah konsentrasi ditempatkan di bagian depan, dekat dengan guru, sehingga saya bisa lebih mudah memantau dan membantu mereka untuk lebih fokus. Kemudian yang kedua, pembagian tugas kecil. Saya memecah tugas yang lebih besar menjadi bagian-bagian kecil dan memberikan jeda waktu untuk istirahat singkat. Hal ini membantu siswa untuk tetap fokus pada tugas-tugas yang lebih pendek dan memberikan mereka waktu untuk mengembalikan konsentrasi. Dan yang ketiga, menggunakan teknik mindfulness. Saya memperkenalkan teknik sederhana seperti pernapasan dalam dan meditasi singkat di awal setiap pelajaran untuk membantu siswa menenangkan pikiran mereka dan mempersiapkan diri untuk belajar. Dan yang selanjutnya adalah penghargaan dan pujian. Saya memberikan pujian dan penghargaan kepada siswa setiap kali mereka berhasil menyelesaikan tugas dengan baik atau menunjukkan peningkatan dalam konsentrasi. Sistem reward ini memotivasi mereka untuk terus memperbaiki perilaku mereka, Bapak Ibu. Dan yang kelima, saya juga menambahkan beberapa aktivitas fisik singkat di antara pelajaran, seperti peregangan atau permainan singkat untuk membantu siswa melepaskan energi berlebih dan kembali fokus, Bapak Ibu. Lalu bagaimana hasilnya? Setelah beberapa minggu menerapkan strategi ini, saya melihat peningkatan yang signifikan dalam konsentrasi siswa. Mereka mulai lebih terlibat dalam pelajaran dan lebih jarang terganggu oleh hal-hal di sekitar mereka. Siswa yang sebelumnya kesulitan menyelesaikan tugas, sekarang dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan lebih baik dan dalam waktu yang lebih singkat, Bapak Ibu. Penggunaan teknik mindfulness dan aktivitas fisik ternyata sangat membantu dalam menenangkan siswa dan menjaga fokus mereka sepanjang hari. Penghargaan dan pujian juga berperan penting dalam membangun rasa percaya diri siswa dan memotivasi mereka untuk belajar. Jadi pengalaman berharga yang dapat saya petik adalah bahwa masalah konsentrasi pada siswa kelas 2 dapat diatasi dengan pendekatan yang lebih tepat
dan strategi yang bervariasi. Setiap siswa mungkin membutuhkan pendekatan yang berbeda, dan sebagai guru kita perlu peka terhadap kebutuhan individu siswa. Menggabungkan teknik manajemen kelas yang efektif dengan aktivitas yang menyenangkan dan mendukung dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan produktif. Begitu Bapak Ibu. Lalu untuk studi kasus yang ketujuh, Bapak Ibu terkait mengatasi kesulitan dalam menulis dan membaca pada siswa kelas 2. Di kelas 2, saya menemukan beberapa siswa yang masih mengalami kesulitan dalam menulis dan membaca. Mereka sering tertinggal dalam mengikuti pelajaran, terutama ketika diminta untuk menulis kalimat sederhana atau membaca teks pendek. Kesulitan ini membuat mereka kurang percaya diri, bahkan beberapa siswa menunjukkan tanda-tanda frustasi dan enggan terlibat dalam aktivitas membaca dan menulis. Bagaimana upaya untuk menyelesaikannya? Langkah pertama yang saya ambil adalah melakukan penilaian awal untuk mengidentifikasi tingkat kesulitan yang dihadapi oleh siswa-siswa tersebut. Saya mencatat kemampuan mereka dalam mengenali huruf, menggabungkan huruf menjadi kata, dan membaca kalimat sederhana. Setelah mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian khusus, saya merancang pendekatan yang berbeda untuk membantu mereka. Yang pertama, pembelajaran berbasis fonik. Saya kembali mengajarkan dasar-dasar fonik kepada siswa yang mengalami kesulitan membaca. Dengan teknik ini, siswa diajarkan hubungan antara huruf dan bunyi yang membantu mereka dalam pengucapan dan pengenalan kata, Bapak Ibu. Yang kedua, pendekatan individual. Saya menyediakan waktu ekstra di luar jam pelajaran untuk bekerja satu persatu dengan siswa yang paling membutuhkan bantuan. Dalam sesi ini, saya membantu mereka dengan latihan membaca dan menulis secara intensif, serta memberikan dukungan emosional untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka. Dan yang ketiga, penggunaan alat bantu visual. Saya menggunakan alat bantu visual seperti kartu huruf dan kata, serta gambar-gambar yang menarik untuk membantu siswa menghubungkan kata dengan objek nyata. Ini memudahkan mereka dalam memahami arti dari kata-kata yang mereka baca dan tulis. Dan yang keempat, kegiatan menulis kreatif. Saya memperkenalkan kegiatan menulis yang menyenangkan, seperti menulis cerita pendek tentang pengalaman pribadi mereka, atau menggambar dan menulis keterangan tentang gambar tersebut. Kegiatan ini dirancang untuk membuat siswa lebih antusias dalam menulis. Dan yang kelima, pembelajaran kolaboratif. Saya melibatkan siswa yang lebih mahir dalam membaca dan menulis untuk membantu teman-teman mereka yang mengalami kesulitan, Bapak Ibu. Dan pendekatan peer learning ini tidak hanya membantu siswa yang kesulitan, tetapi juga meningkatkan keterampilan sosial dan kolaborasi di antara siswa, Bapak Ibu. Kemudian yang keenam, kolaborasi dengan orang tua. Saya juga melibatkan orang tua dengan memberikan panduan tentang cara mendukung pembelajaran membaca dan menulis di rumah. Saya merekomendasikan agar mereka meluangkan waktu untuk membaca bersama anak-anak mereka dan memberikan umpan balik yang positif. Hasilnya bagaimana? Setelah beberapa bulan menerapkan strategi ini, saya melihat kemajuan yang signifikan pada siswa yang sebelumnya mengalami masalah kesulitan dalam membaca dan menulis. Mereka mulai lebih percaya diri dalam menyelesaikan tugas membaca dan menulis, dan keterlibatan mereka dalam aktivitas kelas juga meningkat. Siswa-siswa ini juga menunjukkan peningkatan dan kemampuan literasi mereka, baik dalam pengenalan huruf, kata, maupun dalam kemampuan menulis kalimat sederhana. Dan penggunaan alat bantu visual dan kegiatan menulis kreatif membantu meningkatkan minat siswa dalam membaca dan menulis. Dukungan dari teman sebaya dan orang tua juga berperan penting dalam mempercepat kemajuan mereka. Lalu pengalaman berharga yang dapat saya ambil adalah bahwa dengan pendekatan yang tepat dan dukungan yang konsisten, siswa yang mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis dapat mencapai kemajuan yang signifikan. Pembelajaran yang dipersonalisasi dan melibatkan dukungan dari lingkungan sekitar, termasuk teman dan keluarga, sangat penting untuk membantu siswa mengatasi tantangan mereka. Selain itu, pentingnya kesabaran dan motivasi dalam mendampingi siswa selama proses belajar sangatlah krusial, terutama dalam menghadapi tantangan literasi di usia dini, Bapak Ibu. Kemudian untuk studi kasus yang 8, meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami konsep matematika melalui pembelajaran kontekstual.
Di kelas 3 SD, saya menemukan bahwa beberapa siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika dasar seperti perkalian dan pembagian. Mereka dapat menghafal tabel perkalian, tetapi kesulitan dalam menerapkannya pada soal cerita atau situasi yang lebih kompleks. Kesulitan ini menyebabkan siswa merasa cemas saat menghadapi pelajaran matematika dan mereka cenderung menghindari tugas-tugas yang melibatkan perhitungan. Bagaimana untuk menyelesaikannya? Langkah pertama yang saya lakukan adalah mencoba memahami alasan dibalik kesulitan ini. Setelah mengamati siswa dan berbicara dengan mereka, saya menyadari bahwa kesulitan menghubungkan konsep abstrak matematika dengan situasi kehidupan nyata. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menerapkan pendekatan pembelajaran kontekstual. Bagaimana caranya? Yang pertama dengan menggunakan alat peraga. Saya mulai menggunakan alat peraga dan objek nyata untuk menjelaskan konsep matematika. Misalnya saya menggunakan benda-benda seperti kelereng, blok, atau buah untuk menjelaskan konsep perkalian dan pembagian. Siswa diminta untuk membagi benda-benda tersebut ke dalam kelompok-kelompok tertentu untuk memahami konsep pembagian secara konkret. Kemudian yang selanjutnya adalah pembelajaran melalui cerita. Saya menciptakan soal cerita yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa untuk menjelaskan konsep matematika. Contohnya dalam menjelaskan perkalian, saya membuat cerita tentang pembelian barang di pasar dan meminta siswa untuk menghitung total harga berdasarkan jumlah barang yang dibeli. Ini membantu mereka melihat bagaimana matematika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah permainan matematika. Saya juga memperkenalkan permainan yang melibatkan matematika seperti bingo perkalian atau permainan papan yang mengharuskan mereka untuk melakukan perhitungan. Permainan ini membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan membantu siswa merasa lebih nyaman dengan angka. Dan yang keempat, diskusi kelas. Saya mendorong diskusi kelas di mana siswa dapat berbagi cara mereka menyelesaikan masalah matematika. Dengan berbicara tentang langkah-langkah yang mereka ambil, siswa lain dapat belajar dari pendekatan yang berbeda. Dan ini juga membantu siswa yang kurang percaya diri untuk melihat bahwa ada berbagai cara untuk mencapai jawaban yang benar. Dan upaya yang terakhir adalah pemberian tugas berbasis proyek. Saya merancang tugas berbasis proyek di mana siswa harus menggunakan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah nyata seperti merencanakan belanjaan untuk keluarga atau menghitung jumlah bahan yang dibutuhkan untuk membuat suatu kerajinan. Proyek ini memberi siswa kesempatan untuk menerapkan pengetahuan matematika mereka dalam situasi yang bermakna. Lalu bagaimana hasilnya? Setelah beberapa bulan, saya melihat peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa terhadap konsep matematika. Siswa mulai menunjukkan kepercayaan diri yang lebih besar dalam menyelesaikan masalah matematika dan menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Mereka juga lebih mampu menerapkan konsep perkalian dan pembagian dalam berbagai situasi yang berbeda. Penggunaan alat peraga dan pembelajaran berbasis cerita terbukti sangat efektif dalam membantu siswa menghubungkan matematika dengan dunia nyata, sehingga konsep-konsep yang awalnya sulit dipahami menjadi lebih mudah untuk dicerna. Dan dari sini saya mendapatkan pengalaman yang berharga bahwa penting untuk mengaitkan konsep abstrak dengan situasi nyata yang relevan bagi siswa, terutama di usia yang lebih muda. Pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan interaktif tidak hanya membantu siswa memahami materi lebih baik, tetapi juga meningkatkan minat dan motivasi mereka dalam belajar. Dan sebagai guru, menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna adalah kunci untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam pendidikan, Bapak Ibu. Kita lanjut ke studi kasus yang ke-9. Untuk studi kasus yang ke-9, Bapak Ibu, terkait mengatasi kesulitan siswa dalam membaca pemahaman. Di kelas 3 SD, saya mendapati bahwa beberapa siswa mengalami kesulitan dalam membaca pemahaman. Meskipun mereka mampu membaca teks dengan lancar, mereka seringkali kesulitan memahami isi dari teks tersebut. Mereka kesulitan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan isi bacaan, menarik kesimpulan atau mengidentifikasi ide utama dari teks yang dibaca. Masalah ini mempengaruhi kinerja mereka dalam mata pelajaran lain yang membutuhkan kemampuan membaca pemahaman, seperti ilmu pengetahuan sosial dan sains, Bapak Ibu.
Kemudian bagaimana untuk menyelesaikannya? Setelah mengidentifikasi masalah, saya mengambil beberapa langkah untuk membantu siswa meningkatkan kemampuan membaca pemahaman mereka. Yang pertama, membaca secara berkelompok. Saya mulai menerapkan kegiatan membaca secara berkelompok, di mana siswa membaca teks bersama-sama dan kemudian mendiskusikan isi bacaan. Dalam diskusi ini, saya mendorong siswa untuk saling bertanya dan membantu satu sama lain dalam memahami teks. Diskusi kelompok ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk berbagi pengalaman, pemahaman, dan belajar dari penjelasan teman-temannya. Kemudian yang kedua, strategi membaca. Saya mengajarkan berbagai strategi membaca pemahaman kepada siswa seperti membuat prediksi sebelum membaca, meringkas paragraf setelah membaca, dan mengajukan pertanyaan tentang teks selama proses membaca. Strategi-strategi ini membantu siswa untuk lebih aktif dan terfokus saat membaca. Dan yang ketiga, membaca dengan tujuan. Saya memberikan tujuan spesifik sebelum siswa membaca teks seperti mencari informasi tertentu, mengidentifikasi karakter utama, atau memahami urutan kejadian dalam cerita. Dengan adanya tujuan, siswa lebih termotivasi untuk memahami isi teks. Dan yang keempat, penggunaan grafik organizer. Saya memperkenalkan alat bantu visual seperti peta pikiran atau mind mapping dan diagram alur yang dapat membantu siswa dalam mengorganisir informasi yang mereka dapatkan dari teks. Ini memudahkan mereka dalam mengidentifikasi ide utama dan detail penting dalam bacaan. Dan yang kelima, pertanyaan bertingkat, mulai dari pertanyaan faktual yang sederhana hingga pertanyaan analitis yang lebih kompleks untuk membantu siswa menggali lebih dalam isi teks. Ini tidak hanya melatih kemampuan mereka dalam memahami teks, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Dan yang selanjutnya adalah latihan terstruktur. Saya memberikan latihan membaca pemahaman secara teratur dengan tingkat kesulitan yang meningkat secara bertahap. Latihan-latihan ini membantu siswa untuk secara bertahap membangun kemampuan mereka dalam memahami teks yang lebih konsep, Bapak Ibu. Lalu bagaimana hasilnya? Setelah beberapa waktu menerapkan strategi ini, saya melihat peningkatan yang signifikan dalam kemampuan membaca pemahaman siswa. Mereka menjadi lebih percaya diri dalam menjawab pertanyaan dengan teks yang mereka baca dan lebih mampu mengidentifikasi ide-ide utama serta kesimpulan dari bacaan. Siswa juga menunjukkan kemampuan dalam mata pelajaran lain yang membutuhkan kemampuan membaca pemahaman. Jadi membaca secara berkelompok dan penggunaan grafik organizer ternyata sangat membantu siswa dalam memahami struktur teks dan mengorganisir informasi. Selain itu, pemberian tujuan membaca dan penggunaan strategi membaca yang terstruktur memberikan kerangka kerja yang jelas bagi siswa untuk mendekati teks yang dengan cara yang lebih fokus dan efektif. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa memahami teks tidak hanya tentang membaca kata-kata dengan lancar, tetapi juga tentang mengembangkan keterampilan berpikir dan memahami konteks. Dengan memberikan alat dan strategi yang tepat, siswa dapat dibantu untuk mengatasi kesulitan dalam membaca pemahaman dan mengembangkan kemampuan literasi yang lebih mendalam. Pengajaran yang berfokus pada keterampilan berpikir kritis dalam membaca juga membekali siswa dengan kemampuan yang bermanfaat untuk pembelajaran mereka di masa depan, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, untuk studi kasus yang selanjutnya, meningkatkan keterampilan berbicara dan mendengarkan siswa dalam diskusi kelas. Nah, permasalahan yang dihadapi di kelas 3, saya mendapati bahwa beberapa siswa kesulitan berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas. Siswa-siswa ini cenderung pendiam, jarang berbicara, dan ketika berbicara mereka sering tidak mampu menyampaikan pendapat dengan jelas. Selain itu, beberapa siswa juga kesulitan dalam mendengarkan teman-temannya ketika mereka berbicara. Seringkali memotong pembicaraan atau tidak menanggapi dengan tepat. Hal ini menghambat dinamika kelas dan membuat proses diskusi menjadi kurang efektif. Bagaimana upaya untuk menyelesaikannya? Saya mengambil beberapa langkah strategis yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan berbicara dan mendengarkan siswa. Yang pertama, latihan berbicara dalam kelompok kecil. Saya membagi siswa menjadi kelompok kecil dan memberikan topik sederhana untuk didiskusikan. Dalam kelompok kecil ini, siswa diberi kesempatan untuk berbicara secara bergiliran sehingga mereka memiliki lebih banyak waktu dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka. Kelompok kecil juga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kurang menakutkan bagi siswa yang pemalu.
Yang kedua, penerapan aturan diskusi. Saya mengajarkan aturan-aturan dasar dalam diskusi seperti tidak memotong pembicaraan, memberikan waktu kepada setiap siswa untuk berbicara dengan mendengarkan dan penuh perhatian. Saya juga memperkenalkan konsep tangan bicara, di mana siswa yang ingin berbicara harus mengangkat tangan mereka terlebih dahulu dan menunggu giliran. Kemudian yang ketiga, modeling dan contoh nyata. Saya melakukan demonstrasi tentang bagaimana berbicara dengan jelas dan efektif, serta bagaimana mendengarkan dengan baik. Saya juga menunjukkan video diskusi anak-anak yang baik sebagai contoh. Dengan melihat contoh nyata, siswa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang harapan dalam berkomunikasi di kelas. Kemudian yang keempat, penghargaan untuk partisipasi. Saya memberikan pujian dan penghargaan bagi siswa yang menunjukkan kemajuan dalam berbicara dan mendengarkan selama diskusi. Penghargaan ini tidak hanya memotivasi mereka untuk berpartisipasi lebih aktif, tetapi juga mendorong siswa lain untuk berperilaku serupa, Bapak Ibu. Dan yang kelima, penggunaan kartu tugas berbicara. Saya memperkenalkan kartu tugas berbicara, di mana setiap siswa menerima kartu tugas tertentu seperti memberikan pendapat, menanggapi teman, atau menyimpulkan diskusi. Kartu ini membantu memastikan bahwa setiap siswa terlibat dalam diskusi dan memberikan mereka panduan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan. Yang keenam, refleksi pasca diskusi. Setelah diskusi selesai, saya mengajak siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka. Saya meminta mereka untuk berbicara tentang yang mereka pelajari dari diskusi, bagaimana perasaan mereka ketika berbicara atau mendengarkan, dan apa yang dapat mereka lakukan lebih baik di masa depan. Lalu bagaimana hasilnya? Saya melihat peningkatan yang signifikan dalam partisipasi siswa selama diskusi kelas. Siswa yang sebelumnya pemalu mulai berbicara lebih sering dan percaya diri. Sementara siswa yang sering memotong pembicaraan belajar untuk menunggu giliran dan mendengarkan dengan lebih baik. Diskusi kelas menjadi lebih terstruktur dan produktif dengan siswa yang lebih aktif dan terlibat. Kemudian penerapan aturan diskusi dan modeling memberikan kerangka kerja yang jelas bagi siswa tentang apa yang diharapkan dalam komunikasi kelas. Penggunaan kartu tugas berbicara juga membantu dalam memastikan keterlibatan semua siswa. Sementara refleksi pasca diskusi membantu siswa untuk terus memperbaiki keterampilan komunikasi mereka. Pengalaman yang diambil adalah keterampilan berbicara dan mendengarkan bukanlah sesuatu yang muncul secara otomatis pada siswa, tetapi perlu diajarkan dan dilatih secara aktif dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, memberikan panduan yang jelas, dan menyediakan kesempatan yang sering untuk praktik. Siswa dapat mengembangkan keterampilan komunikasi yang penting untuk keberhasilan akademik dan sosial mereka. Dan sebagai guru, kesabaran dan ketekunan dalam membimbing siswa melalui proses ini sangatlah penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Begitu Bapak Ibu untuk ke-10 studi kasus yang telah kita bahas bersama-sama. Semoga bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu dalam mengerjakan UKP PPG guru tertentu tahun 2024 ya Bapak Ibu. Dan silakan untuk Bapak Ibu yang belum bergabung bersama channel kami, silakan bisa klik like, komen, dan subscribe sehingga jika kami mengupdate video terbaru, Bapak Ibu tidak tertinggal. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.